Pemirsa, DPR kembali membahas rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Tak main-main dengan aturan anti miras ini, pelanggar bisa dipenjara 2 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat mulai menggodok RUU anti miras. Usulan muncul dari 3 anggota fraksi dari P3, PKS, dan Gerindra. Harus melakukan pencegahan sejak dini. Karena memang kami sangat mengkhawatirkan hal ini. Ketika kita berbicara tentang orang yang hilang kesadarannya, tentu manusia itu kan akan hina lebih dari binatang, seperti itu sebetulnya yang kami pahami, gitu ya. Karena memang hilang kesadaran, hilang kemudian juga mengganggu kesehatan, kemudian bahkan dia bisa melakukan hal-hal yang sangat bertentangan baik dengan agama dan sebagainya. Jadi ketika kita berbicara miras ini, dari sisi agama saja, agama Islam misalnya, itu memang betul-betul Allah mengharamkan hal itu. Faktor agama juga ada di dalam, faktor kesehatan juga, perlindungan sosial masyarakat. Karena ketika orang hilang kesadaran, dia akan melakukan banyak hal. Jadi ya saya kemarin mengilustrasikan ada seseorang yang memang disuruh melakukan 3 hal, berzina, kemudian disuruh dia membunuh, dia tidak mau. Tapi kemudian ketika dia disuruh minum alkohol, dia minum. Tapi setelah hilang kesadarannya, justru dia melakukan pemerkosaan dan juga pembunuhan. RUU ini sempat muncul dan dibahas pada masa jabatan anggota DPR 2 periode sebelumnya. Namun, pembahasan tidak menunjukkan kemajuan apapun sejak tahun 2018. RUU minuman beralkohol itu kan dibahas pada periode lalu. Dan baru tahap pembahasan. Nah, periode sekarang itu baru dimulai ulang dengan penjelasan pengusul di Badan Legislasi. Dan tentunya nanti dari Badan Legislasi akan mengkaji, lalu kemudian akan memberikan kepimpinan untuk kemudian apakah dibahas lebih lanjut atau tidak. Jadi untuk yang pada periode sekarang itu masih dalam tahap pemberian penjelasan dari pengusul ke balik, sehingga dinamika yang berkembang di masyarakat saya pikir tidak perlu berlebihan, dan kita akan lihat prosesnya sampai sejauh mana, apakah ini nanti bisa dimasukkan lagi ke prolegnas ke depan atau tidak, begitu aja. Alasan RUU ini dibuat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi minuman beralkohol. Namun larangan tidak berlaku untuk kepentingan terbatas seperti adat, ritual keagamaan, wisatawan, dan farmasi. Di RUU ini, pidana menanti para pelanggar. Produsen dan distributor bisa dihukum 2 hingga 10 tahun penjara atau denda 200 juta hingga 1 miliar rupiah. Sementara pengonsumsi miras yang melanggar diancam pidana 3 bulan hingga 2 tahun atau denda 10 juta hingga 50 juta rupiah. Tak pelak, dibahasnya RUU anti miras juga memicu kontra. Forum Masyarakat Peduli Parlemen menilai RUU tak mendesak dibahas di Senayan. Saya justru curiga mereka sendiri merasa ini tidak penting sehingga kemudian 10 tahun ini ditunda gitu. Lalu sekarang ingin membahas lagi. Tidak ada jaminan bahwa di periode ini mereka akan menyelesaikannya. Orang di periode lalu 24 pasal itu 5 tahun masuk dalam prolegnas tahunan setiap tahun. Dan mereka gagal menyelesaikannya dalam 1 periode gitu ya. Lalu masalah yang kemudian diperdebatkan sampai ini kemudian gagal untuk disahkan itu terkait judul saja gitu ya. Judulnya larangan minuman beralkohol. Di dalamnya masih dibolehkan minuman beralkohol beredar di kalangan-kalangan terbatas, misalnya pariwisata atau untuk kepentingan adat dan lain sebagainya. Jadi saya kira DPR sendiri belum bisa menjelaskan inkonsistensi antara keinginan untuk melarang total larangan minuman beralkohol, dan di sisi lain ada hal yang kemudian tidak bisa dijangkau oleh larangan itu, yaitu pariwisata misalnya atau kepentingan adat dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini yang membuat kita kemudian perlu bertanya,
acuan DPR dalam melahirkan undang-undang ini apa gitu, sehingga tidak salah nanti kemudian membuat aturan gitu. Apakah kemudian pertimbangan kesehatan? Kalau pertimbangan kesehatan, undang-undang kesehatan sudah mengaturnya juga. Kenapa kemudian tidak diperkuat di sana saja? Kalau pertimbangan agama, kenapa kemudian diselesaikan dengan undang-undang gitu ya? Larangan beragama itu sudah cukup kemudian untuk memastikan warga atau penganutnya itu patuh gitu ya. Ini adalah satu dinamika dalam pembahasan RUU di DPR, di mana penolakan-penolakan maupun masukan itu akan menjadi perhatian dari Badan Legislasi untuk lebih mencermati pembahasan dari usulan dari pengusul tersebut. Tim TV One mengabarkan.